Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kakak-kakak semua? Di kali ini tema 4, indahnya kebersamaan. Bapak akan menjelaskan tematik dari sisi sains. Kita akan membahas materi tentang bunyi. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, sumber bunyi. Yang kedua, sifat bunyi. Materi pertama yaitu sumber bunyi. Kalian tahu kalau sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nih, tahukah kalian bahwa benda yang menghasilkan bunyi menandakan bahwa benda tersebut sedang bergetar loh. Contoh lainnya, ketika kita sedang mengeluarkan suara, maka akan terjadi getaran pada bagian pita suara kita semua. Berikut cara kita menghasilkan bunyi dari suatu benda. Yang pertama, ditiup. Yang kedua, digesek. Yang ketiga, dipukul. Dan yang keempat, digoyangkan. Nih, sekarang, apa kalian tahu mengapa kita bisa mendengar bunyi dari orang yang sedang berbicara? Ya, itu dia. Peristiwa ini dinamakan dengan perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah merambatnya bunyi pada suatu benda atau media tertentu. Kita lanjut ke materi 2, yaitu tentang sifat-sifat dari bunyi. Beberapa sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat, yaitu artinya merambatnya bunyi pada suatu benda atau media tertentu. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan, yaitu bunyi yang terdengar setelah mengeluarkan suara asli karena terpantul akibat mengenai permukaan benda tertentu. Selanjutnya, bunyi dapat diserap. Bunyi yang dapat terserap artinya bunyi yang terserap oleh suatu benda tertentu yang menyebabkan bunyi tersebut tidak mengalami pemantulan. Nih, yang pertama, perambatan bunyi. Perambatan bunyi yaitu merambatnya bunyi pada suatu benda atau media tertentu. Nih, sekarang media apa saja yang bisa dirambatkan oleh bunyi? Yang pertama, media terbuat dari benda padat, bisa benda cair maupun benda gas. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dapat terjadi apabila bunyi tersebut mengenai benda padat dan benda keras. Contohnya nih, dinding, besi, batu, ataupun logam. Nih, gambar di bawah menunjukkan skema dari pemantulan bunyi. Kalian bisa melihat orang tersebut sedang berkata halo, lalu suara itu menuju ujung dinding dan kembali memantul kepada sumber suara, yaitu orang tersebut. Pemantulan bunyi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gema. Nah, ilustrasi ini menunjukkan proses terjadinya gema. Pernahkah kalian mencoba berteriak di ruangan terbuka seperti ketika kalian berada di atas perbukitan? Ketika kalian berteriak, apa yang akan kalian dengarkan? Ya, tentu saja pengulangan dari suara kita. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas dan lengkap setelah bunyi asli. Hal ini dikarenakan bidang pantul berada jauh antara sumber bunyi dengan bidang pantul, yaitu dinding dan atau gunung tersebut. Nah, pemantulan bunyi yang kedua yaitu gaung. Pernahkah kalian masuk ke dalam ruangan seperti gedung, kelas, ataupun rumah? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas setelah bunyi asli. Hal ini dikarenakan bidang pantul berada dekat antara sumber bunyi dengan bidang pantul, sehingga suara asli dan suara pantul saling bertabrakan.
Manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, dengan pemantulan bunyi kita dapat mengukur kedalaman laut, mendeteksi benda-benda yang ada di dalam laut, mendeteksi keretakan pada logam, mengukur ketebalan logam, melihat detak jantung, dan membantu proses USG atau ultrasonografi untuk melihat dedek bayi dalam perut ibu. Dan terakhir, penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi bermanfaat untuk mencegah terjadinya gema dan gaung sehingga suara asli akan terdengar sangat jelas. Media atau benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang memiliki permukaan yang lunak. Contohnya busa, kain, karet, karpet, dan benda lainnya. Itu dia materi tentang bunyi. Bapak cukupkan video pembelajaran kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian mencari referensi dari buku maupun internet ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.